عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال الله تعالى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم. Kaum muslimin jemaah rahimakumullah, tiadalah kata yang pantas kita ucapkan selain kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikut beliau yang istiqamah di jalannya. Selalu kami sampaikan ingat sabda beliau, man salla alayya wahida sallallahu alaihi asyara. Siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tanpa pula sebagai khatib saya berwasiat terutama untuk diri saya pribadi, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, itu menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak ada orang yang tahu kapan dia meninggal dunia. Tidak ada yang tahu di mana dia akan meninggal dunia, dan tidak ada yang tahu bagaimana dia meninggal dunia. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak 14 abad yang lalu telah menyebutkan ciri-ciri atau bagaimana kematian yang husnul khatimah atau kematian dengan tanda yang baik. Lalu bagaimanakah ciri tanda husnul khatimah itu? Ada beberapa tanda, tapi kita sebutkan 8 saja di antaranya. Yang pertama, kata Nabi, orang yang memiliki tanda wafatnya, meninggalnya husnul khatimah, siapa dia? Yaitu orang yang meninggal dengan mengucapkan kalimat syahadat ketika akan meninggal dunia. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Kata Nabi, man kana, siapa, kata Nabi, akhiru kalamihi, akhir kalimatnya la ilaha illallah, maka dakhala al-jannah. Kami ulangi, kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, paling singkat adalah la ilaha illallah, kalau dia mampu mengucapkan syahadat, maka mengucapkan syahadat, maka dakhala al-jannah, dia akan masuk surga. Makanya dalam riwayat lain dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, lakinu ala mautakum, talkinkan, tuntun orang yang mau meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Maka kalau kita melihat ada saudara kita yang sedang sakaratul maut, maka sering-seringlah tuntun dia, talkinkan dia dengan kalimat la ilaha illallah. Karena siapa akhir kalimatnya la ilaha illallah dakhala al-jannah, dia akan masuk surga. Itu ciri husnul khatimah yang pertama. Yang kedua, ciri orang yang husnul khatimah, kata Nabi, adalah orang yang meninggal dengan keningnya berkeringat. Jadi ada orang yang meninggal wajahnya itu cerah, tenang. Tapi ada juga orang yang meninggal kita lihat seperti sedang selesai waktu-waktu yang sangat berat hingga keningnya berkeringat. Bahkan ada orang yang berkata orang yang berkeringat itu matinya su'ul khatimah, matinya itu buruk. Ternyata kata Nabi, orang yang meninggal dengan keadaan keningnya berkeringat itu adalah salah satu ciri husnul khatimah. Kata Nabi, mautul mu'min, matinya atau meninggalnya seorang mukmin biirqil jabin, dengan keringat di keningnya. Makanya kata ulama bahwa tanda dengan keningnya berkeringat itu menunjukkan adalah tanda penghapusan dosa atau ditinggikan derajat karena susahnya pada saat sakaratul maut. Yang ketiga, ciri husnul khatimah adalah orang yang meninggal pada hari Jumat ataupun meninggal pada malam Jumat.
Kata Nabi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, apa kata Nabi? Ma min muslimin, tidaklah seorang muslim, tapi kita harus garis bawahi bahawa yang meninggal ini adalah seorang muslim. Kalau dia bukan seorang muslim, walaupun dia meninggal hari Jumat, malam Jumat, tidak masuk dalam kategori ini. Kata Nabi, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yamut, dia meninggal, dia mati yaumal jum'ah, pada hari Jumat, au lailatal jum'ah, atau pada malam Jumat, illa kecuali waqahu Allah fitnatal kubur, akan terjaga dari fitnah kubur. Tapi kaum muslimin jamaah rahimakumullah, bukan berarti orang yang meninggal selain hari Jumat masuk neraka atau kena fitnah kubur, tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri meninggal hari Senin, Abu Bakar As-Siddiq meninggal pada hari Selasa. Tapi ini adalah keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan untuk orang yang meninggal hari Jumat ataupun malam Jumat, itu ada keistimewaan di dalamnya. Ciri yang keempat, orang yang husnul khatimah, kata Nabi, adalah orang yang syahid selain syahid di medan perang. Jadi ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Bedanya apa? Syahid yang dunia akhirat itulah yang berperang di jalan Allah lalu mati, itu syahid dunia akhirat. Ada syahid akhirat, yang mana itu kata Nabi dalam suatu riwayat ada 5. Asy-syuhada khamsah, kata Nabi. Syahid itu ada 5. Yang pertama adalah al-mat'un. Apa itu al-mat'un? Orang yang meninggal karena taun atau wabah, seperti kemarin COVID-19. Maka kalau ada orang yang taat pemerintah, dia tetap di rumahnya karantina, dia meninggal karena wabah, dia syahid. Yang kedua, siapa mereka? Wal mabtun. Siapa itu wal mabtun? Orang yang meninggal karena sakit perut, itu juga syahid. Jadi jangan remehkan orang yang meninggal sakit perut, karena kata Nabi dia adalah syahid. Kemudian siapa lagi? Wal ghariqu. Orang yang meninggal karena tenggelam. Orang yang tenggelam juga adalah orang yang syahid di sisi Allah. Siapa lagi? Yaitu wasahibul hadmi. Orang yang meninggal karena terkena reruntuhan. Apakah bangunannya runtuh karena gempa atau ada tabrakan, atau pokoknya dia tertimpa reruntuhan, dia termasuk wasahibul hadmi. Orang yang meninggal karena reruntuhan, dia terhitung syahid. Kemudian yang kelima, kata Nabi, wasyahid fi sabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, walaupun ada riwayat yang lain yang mengatakan 7 golongan yang syahid ini selain syahid di medan perang. Siapa dia? Yaitu kata Nabi, al-mat'un syahidun. Yang tadi orang yang mat'un karena wabah penyakit. Yang kemudian yang kedua, wal ghariqu syahidun, orang yang tenggelam, dia juga syahid. Kemudian kata Nabi, ada orang yang meninggal syahid, wa sahibu dzatil jambi syahidun. Siapa dia? Orang dia punya luka di lambungnya, dia meninggal karena luka di lambungnya, dia juga terhitung sebagai syahid. Kemudian wal mabtun syahid, orang yang sakit perut, dia juga syahid. Kemudian wasahibul hariq, orang yang meninggal karena korban kebakaran, dia juga terhitung sebagai syahid. Walladzi yamutu tahta al-hadmi syahidun, orang yang tertimpa reruntuhan syahid. Wal mar'atu tamutu bijum'in syahid, orang wanita yang meninggal karena nifas atau melahirkan anaknya, dia juga adalah syahid di jalan Allah. Itu adalah ciri husnul khatimah. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu siapa lagi orang yang memiliki ciri husnul khatimah ini? Yang kelima, ini adalah khusus bagi wanita. Kata Nabi, wal mar'atu yaqtulha waladuha. Wanita yang dibunuh anaknya, yaqtulha waladuha, yang dibunuh anaknya. Ini bukan maknanya anaknya membunuh ibunya, tidak. Maknanya dia melahirkan, dia saking beratnya melahirkan karena anaknya dia meninggal. Apakah itu anaknya lahir hingga ia nifas, atau anaknya masih dalam kandungan hingga ia meninggal dunia. Disebabkan karena ini dia meninggal dunia, maka kata Nabi, dia jam'a'u syahadah,
dia tergolong sebagai wanita yang syahid. Yajurruha waladuha bisararihi ilal jannah. Nanti anaknya itu akan menariknya dengan tali pusarnya ke surga. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian siapa lagi orang yang terhitung syahid? Dia adalah orang yang mati karena begal atau perampok. Baik itu perampok itu masuk ke dalam rumah ataupun di jalan, maka ketika dia meninggal karena begal itu atau perampok itu, maka dia terhitung sebagai seorang syahid di jalan Allah. Ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, Abu Hurairah. Dia berkata bahwa, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau ada seorang yang mendatangiku dan ia ingin merampas hartaku?" Maka kata Nabi, "Jangan kau beri kepadanya." Jadi kalau ada perampok atau begal yang masuk ke rumah kita atau dihadang di jalan, maka kata Nabi, jangan beri kepadanya. Maka kata sahabat, "Lalu bagaimana ya Rasulullah kalau dia qatalani, kalau dia hendak membunuhku?" Maka kata Nabi, "Qatilhu," maka bunuh juga dia atau lakukan perlawanan. Walaupun ini hadisnya panjang, kita singkat. Maka kata sahabat lagi, "Ya Rasulullah, ara'aita in qatalani?" Bagaimana kalau seandainya ternyata saya yang terbunuh? Maka kata Nabi, "Fa anta syahidun." Kalau kamu mati, maka kamu syahid. Maka kata sahabat lagi, "Ara'aita in qataltuhu?" Bagaimana kalau saya yang berhasil membunuh dia atau mengalahkan dia? Maka kata Nabi, "Huwa finnar." Dia masuk neraka. Itu hadis riwayat Muslim. Walaupun nanti ada hadisnya yang panjang, tahapannya tidak langsung menyerang balik atau melakukan perlawanan. Dalam riwayat lain, ada seorang sahabat bertanya tentang seorang laki-laki. Dia datang mendatangi Rasulullah dan menanyakan bahwa ada seorang datang kepada aku dan ingin merampas hartaku. Maka tahapan yang pertama kata Nabi adalah dzakirhu billah. Nasihati dia terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang yang merampas harta kita, tidak melakukan perlawanan terlebih dahulu, tapi dzakirhu billah, ingatkan untuk kembali kepada Allah. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia tidak mau mengingat Allah?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mintalah bantuan kepada orang-orang muslim di sekitarmu." Maka kata sahabat, "Bagaimana kalau tidak ada saudara-saudara muslim saya yang menolong saya?" Maka kata Nabi, "Fasta'in alaihi bis sultan." Maka mintalah bantuan kepada sultan, penguasa atau aparat berwajib. Maka kata sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau pihak berwajib sultan ini jauh?" Maka kata Nabi, "Qatilhu duna malik hatta takuna min syuhada'ul akhirah aw tamna amalaka." Kata Nabi bahwa bertarunglah demi hartamu sampai kau tercatat syahid di akhirat atau berhasil mempertahankan hartamu. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir adalah orang yang meninggal karena ribat atau orang yang berjaga-jaga di wilayah perbatasan. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamah." Jadi orang yang berjaga-jaga sehari semalam di daerah perbatasan, ini adalah hadiah dari Nabi untuk saudara-saudara kita yang bergerak di bidang keamanan. Orang yang berjaga-jaga sehari semalam di perbatasan, itu kata Nabi, khairun, lebih baik min siyami syahri wa qiyamihi. Itu lebih baik daripada puasa beserta solat malam selama 1 bulan. Maka kata Nabi, "Wa imma tajara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa jari alaihi rizquhu wa aminal fattan." Kalau dia meninggal di wilayah perbatasan karena menjaga perbatasan, maka pahala amalnya akan mengalir terus dan akan diberikan rezeki padanya dan ia terjaga dari fitnah. Barakallahu li wa lakum wallahu samiun alim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'du. Kaum muslimin yang majma'ah rahimakumullah. Yang terakhir adalah yang terhitung sebagai husnul khatimah
orang yang meninggal dalam keadaan melakukan amal saleh. Apa saja amal salehnya? Baik dia salat, dia puasa, dia haji, dia bersedekah, dia menyambung silaturahim, dia meninggal, dia tutup amalannya dengan itu, maka dia terhitung sebagai seorang yang wafat husnul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ibtigha wajhillah, tidak ada tujuannya yang lain selain mencari keridhaan Allah, khutima lahu biha, dan dia berakhir di situ, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Wa man shama yauman, siapa yang berpuasa ibtigha wajhillah, dengan amalan puasa itu dia tiada yang lain dia cari selain wajah Allah atau keridhaan Allah, khutima lahu biha, dan dia mati dalam keadaan puasanya itu, dakhalal jannah, dia juga akan masuk surga. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin khutima lahu biha, dakhalal jannah, yang meninggal dalam keadaan bersedekah, maka dia juga akan masuk surga. Maka kita jangan terlalu mudah memvonis seseorang masuk neraka, karena begitu banyak rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka semoga Allah memberikan kita juga sebagai salah seorang yang meninggal syahid husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qareeb mujibud da'wat wa yaqadil hajat. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka fakina 'adzaban nar. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan istiqamah beribadah, dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan taubatan nasuha, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, wafatkan kami juga sebagai seorang syahid syahidah, mujahid mujahidah, wa imma ta'ala firasyih, walaupun nanti takdirnya kami hanya mati di atas tempat tidur kami. Ya Allah, tolong bantu kami ketika malaikat maut datang menjemput kami, tiadalah kalimat yang keluar di lisan kami kecuali kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis salat.